Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, daily briefing, portofolio review, konsultasi portofolio, e-learning, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada diskon harga besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer owner tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk IHSG hari ini menguat di harga 6924, persentase plus 0,87%. Ya, sesuai dengan prediksi bahwa IHSG ya recheck ya di sini, dan so far masih dalam inside bar ya pergerakan IHSG. Untungnya nggak membuat suatu gap ya di sini, jadi oke untuk IHSG. Area supportnya tetap di 6.900 ya, ini support psikologis juga. Resistennya di 6.929. Kalau ini berhasil di break, yang dimana itu berarti inside bar ini juga sudah di break, dan ya kemungkinan besar akan lanjut naik lagi setidaknya di 6996 itu targetnya ya. Untuk IHSG prospeknya gitu saja, kita lanjut langsung. Di sini ada beberapa emiten. Pertama ada saham SWAT. SWAT hari ini ditutup di harga 118 dengan persentase plus 1,17% ya. Kalau saya lihat SWAT masih ranging-ranging di sana saja karena sudah break di area 134, makanya ini turun ya. Jadi sesuai perkataan saya bahwa kalau memang nanti 134 break, ini ada potensi untuk lanjut turun lagi. Nah, ini area support ya. Oke, bentar. Wait. Nah, ini area support nih, di 111 ini area support. Nah, karena ini berhasil recheck ya, kemungkinan the next resistnya di sini. Ya, the next resistnya di 123. Jadi di sini ada beberapa poin penting untuk SWOT. Tapi kalau mau teman-teman buat swing, mau teman-teman hold, ini nggak seberapa saya sarankan ya, karena ini masih downtrend, harganya masih lanjut turun terus. Meskipun ini candlenya hijau-hijau, tapi nggak jelas ini ya. Jadi untuk SWOT demikian. Kalau mau scalping itu oke kalau scalping, tapi kalau untuk di hold jangan. Lanjut, di sini ada saham SMGR. Oke, untuk SMGR hari ini meletak ya di harga 6950 dengan persentase plus 8,17%. Hari ini cukup signifikan naiknya SMGR ya. 8% hari ini. Untuk area supportnya tetap di 6.550 dan ini gap sudah ditutupi, tapi tadi juga membuat gap kecil ya di sini. 6.950 dan ini closingnya volume juga cukup bagus, support di 6.500, resisten di 7.400. Kemungkinan kalau memang dia berhasil tembus ya berarti sudah break EMA34 dan EMA21-nya, tapi kalau memang reject berarti kepantul di EMA34 dan EMA21 garis biru dan merah. Jadi kita lihat saja besok hari Jumat bagaimana. Kalau memang break akan lanjut, prospek kedepannya akan lanjut naik lagi ke harga 7.400, tapi kalau memang reject ya next supportnya di 6.500. Gitu saja untuk SMGR ya. Kita lanjut, di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga 352 dengan persentase plus 8,28%. BPKP juga
Ada area support kuatnya ya di harga 228 hingga 234. Jadi kalau teman-teman yang belum punya bisa tunggu dulu di area support ini ya kalau mau entry. Lalu untuk resistennya di harga 260 ya. 260 sebenarnya 256 hingga 260 itu merupakan area resist. Jadi kalau teman-teman sudah untung harusnya bisa exit ya. Bisa exit di BBKP karena ini masih condong ke arah turun ya, masih downtrend. Kalau nanti kotak ungu di break akan lanjut turun lagi ke psikologis di 200. Kita lanjut lagi di sini ada saham INKP. Untuk INKP hari ini menguat ya 0,92%, rata-rata 8.200. Untuk INKP ya, area supportnya di harga 8.000 ya. Ini supportnya di 8.000, ya kurang lebih di area EMA 34, 21 dan 90 ya. Dan juga untuk area resistnya di 8.200. Jadi kita lihat saja besok bagaimana kondisi dari INKP. Kalau memang bisa tembus ya lanjut naik lagi ke 8.700 itu targetnya langsung ya. Tapi kalau memang break, kalau memang reject itu akan turun lagi ke 8.000 ya targetnya di sanaan. Jadi ini support kuatnya di 8.000, resist kuatnya di 8.725 atau 8.500 di area sana ya. Kita lanjut, di sini ada saham Wika. Nah, untuk saham Wika hari ini ditutup di harga 1015 dengan persentase 0,0% ya. Untuk Wika area supportnya di harga 985 hingga 1020 yaitu area supportnya. Dan memang ini lagi naiknya ya. Ini stokasiknya lagi mengarah ke naik. Kita coba cek dulu dan gunakan Fibonacci ya. Sebentar. Wika area supportnya di kotak ungu ya 985 hingga 1020, untuk resistnya di 1085. Ya kemungkinan untuk mengejar area resistennya ya akan diangkat naik dulu ya di 1085-an. Ya, ini cukup akurat ya Fibonacci-nya meskipun ada false break di sini ya, naik lagi harganya. Ya kemungkinan Wika akan lanjut naik lagi setidaknya di 1085 ini targetnya ya, tapi ya kita lihat dulu karena stokasiknya juga cukup kencang ini arahnya ya. Untuk Wika demikian ya, kita lihat dulu besok hari Jumat bagaimana kondisinya. Kita lanjut lagi di sini ada saham Bird. Bluebird hari ini ditutup di harga 12.95 dengan persentase plus 1,97%. Kita coba cek Fibonacci. Nah, ini cukup bagus sih kalau saya bilang ya. Menarik. Oke. Oke ya, sabar. Nah, ini area supportnya ini. Area supportnya Bluebird di sana, untuk resistnya di 13.55. Lanjut naik lagi di 14.40. Jadi untuk Bird ini ya seperti itu ya. Area supportnya di kotak ungu, resistnya ya perhatikan di 13.55 dan 14.40. Kalau sudah break 12.50 bisa cut loss, atau enggak untuk antisipasinya ya bisa di hold selama closing masih di atas 1.200. Kita lanjut, di sini ada saham BEPS. Nah, untuk BEPS ya, kalau memang dia posisinya masih bisa bertahan, kurang lebihnya di atas 4.210 ya. Kalau dia masih bisa bertahan di atas 4.210, ya teman-teman boleh hold saja, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau memang dia sudah break, sebentar. Kalau dia sudah break ke bawah, ya teman-teman bisa stop loss. Ya. Kalau dia di atas 4.000 saja boleh di hold ya. Dia di atas 4.000 boleh di hold. Target pertamanya di 5.330,
dan selanjutnya di 5.850 di swing high sini. Untuk area support selanjutnya di kotak ungu ya, 3290 dan 3530. Ini area supportnya karena sempat terjadinya sideways kecil di sini. Oke. Untuk BEPS demikian ya. Sedikit perlu dipantau ini untuk BEPS ya. Kalau dia continuation downtrend jangan di hold ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham SMMT. Untuk SMMT hari ini ditutup di harga 770 dengan persentase plus 4,05%. Secara stokastik juga SMMT ini juga sudah mulai dead cross ya di bagian atas, tapi masih mengarah uptrend ya untuk SMMT ini ya, masih uptrend. Tuh ya, ini juga sudah mencapai target Fibonacci-nya sih kalau saya bilang ya, ini di 865 area resistnya ini. 865 itu area resist, selanjutnya juga ada di 785. Ya. Jadi untuk SMMT perhatikan ya, ini sudah mendekati area take profit. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham Good. Good hari ini ditutup di harga 560 dengan persentase plus 6,67%. Ya, ini sempat ada terjadinya sideways ya di Good ini. Long sideways, heavy sideways. Ya, kurang lebih ya di area sini. Di harga 485 hingga 525 itu area sideways dari Good. Oke. Tapi karena dia juga berhasil break, ya ini juga sudah mencapai area TP di 570. Yang mau beli, sebentar, kalau yang mau beli bisa tunggu saja, ketika break 570 bisa di spekulatif entry, target TP-nya di 620 ya. Ya, jadi untuk Good sudah jelas ya, buy on breakout saja. Atau kalau mau buy on retest juga bisa sih, nanti beli di 525. Kita lanjut, di sini ada saham Elsa. Untuk Elsa hari ini ditutup di harga 306 dengan persentase min 6,13%. Hari ini auto reject bawah, tapi ya dia nggak menyisakan gap. Nah ini sebenarnya ya cukup oke ya. Kalau dia nggak menyisakan gap ini bagus, ini malah turun terus ya. Jadi untuk Elsa responnya di 300 ya psikologis, untuk resistnya di 314. Ya untuk Elsa itu di arah sanaan. Wow, ke 58. Ya support di kisaran area EMA 90 ya, di 290 itu merupakan area support dari Elsa. Ya teman-teman perhatikan saja, yang mau beli bisa wait and see, yang sudah punya perhatikan titik support di 300. Kita lanjut, di sini ada saham Nasi. Nasi hari ini closing auto reject bawah lagi di harga 350 dengan persentase min 6,91%. Stokastik juga sudah dead cross. Area support di 356 juga sudah berhasil di break. Kita juga sudah take profit ya seharusnya ya. Teman-teman mengikuti, di sini ada candle reversal naik 23%, tambah 8%. Ini juga sudah menjadi area take profit kita ya. Jadi teman-teman harusnya sudah TP sih. Ya, kalau saya lihat Nasi ini masih mau mengarah turun ya, tapi kita lihat dulu dari broker summary-nya. Untuk Nasi ada IN, YP, dan XA yang paling banyak akum hari ini. Untuk distribusinya ada LS, MG, dan ES ya. Jadi teman-teman perhatikan saja untuk average mereka. Kita langsung lanjut, di sini ada saham ASII. Oke, untuk ASII apakah sudah cukup menarik? Menurut saya sudah cukup menarik bila gap di sini sudah tertutupi. Jadi selama gap ini belum ditutupi, teman-teman bisa wait and see ya. Kalau mau beli bisa tunggu di 5825 atau 58 kita naikkan 2 tick. 5875 bisa entry di sini ya. Karena ini ada potensi untuk lanjut turun lagi untuk menutupi gap di sini ya. Oke. Jadi yang mau entry bisa tunggu gapnya ditutupi dulu. Untuk area next supportnya berada di sini ya. 5.650 dan di swing low sini 5.300. Untuk resistennya di
sekitar 6.500, yaitu area resist dari aksi Astra International ini. Jadi ya perhatikan saja, ketika gap ditutupi baru bisa spekulatif entry. Kita lanjut, di sini ada saham BRPT. Oke, untuk BRPT hari ini naik ya di harga 880 dengan persentase plus 4,76%. BRPT juga menjadi salah satu sinyal kita, tapi ya kita telat entry ya kalau saya bilang ya. Ya ini saya telat sih, ya saya telat ngambilnya. Ya untuk BRPT ini terlanjur naik. Sebenarnya sudah saya incar ini, saya tunggu 2 minggu ini ya. Saya masukkan watchlist untuk BRPT, saya tunggu di kotak ungu, tapi saya ini ya telat entry tanggal 8 Maret ini. Saya fokus di saham SRTG dan itu ya JPFA masih ongoing, karena untuk BRPT ini saya telat entry ini ya. Tapi ya kita nggak tahu ya, kita lihat dulu ya. Kalau memang besok koreksi untuk BRPT, kita bisa entry nanti di harga 805 hingga 830 ya, baru kita bisa entry. Karena hari ini juga sudah naik. Ya meskipun targetnya di 920 hingga 990, lebih baik kita beli di kotak ungu ya untuk BRPT ini. 805 hingga 830, target stop loss 765. Stokastik juga kalau saya lihat sih masih bagus ini ya, bagus sekali. BRPT demikian ya, kita lanjut. Di sini ada saham SEMA. Untuk SEMA hari ini ditutup di harga 258 dengan persentase plus 3,2%. SEMA juga hari ini volume cukup besar ya, jadi kita perhatikan dulu untuk, kita coba perhatikan Fibonacci-nya ya. Area support di 252 ya, support di 252, resist di 268. 268 di break, naik lagi ke 290, support di break 252, turun lagi ke 234. Itu secara teknikal. Kita coba cek broker summary dari SEMA ini ya. SEMA yang akum hari ini ada IH, AO, dan NI. Perhatikan average mereka, distribusi ada IP, KK, dan MI ya. Perhatikan juga average-nya. Jadi demikian untuk broker summary dari SEMA. Kita langsung lanjut saja. Di sini ada saham Tekim. Nah, untuk Tekim hari ini ditutup di harga 7.400 dengan persentase plus 0,34% ya. Untuk Tekim, area support kuatnya di kotak ungu ya, di harga 2.100 hingga 7.100 hingga 7.200 ya. Ini merupakan area support, dan untuk resisten kuatnya di 7.700 ini kuatnya. Untuk minornya ya di 7.475, ini minor resist dari Tekim. Kalau memang nanti 7.700 berhasil di break, akan lanjut naik lagi ke 8.025 ya. Tapi ingat, yang mau beli bisa tunggu dulu, ketika nanti tren ini berhasil di break, ya teman-teman bisa entry ya. Tapi selama ini masih belum bisa di break, untuk confirm jangan dibeli dulu, oke? Jadi untuk Tekim demikian, kita langsung lanjut. Di sini ada saham Friend. Friend hari ini ditutup di harga 80 dengan persentase plus 3,92%. Ya, untuk Friend ini masih continuation downtrend ya kalau saya bilang ya. Jadi jangan, kalau mau masuk sih ya sebentar ya, saya delete dulu agar teman-teman juga nggak bingung gitu ya. Support di 74 hingga 74 hingga 77 ini merupakan area support ya. Merupakan area support, dan untuk resistennya di 86. Itu resisten dari Friend. Lalu ada lagi resist di 95 ya. Jadi untuk Friend saya sediakan satu support kuat dan 2 resisten dulu ya. Untuk Friend simple saja. Kita langsung lanjut. Di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini naik ya di area demand, masih consolidate di area sana di harga 210 hingga 230. Volume hari ini cukup tinggi ya. Dan hari ini ditutup cukup bagus 9%. Area support tetap di 210, untuk resist tetap di 230. Ya, kalau break 230 akan targetnya selanjutnya di 270 ya, itu target dari MLPL. Kita coba cek untuk MLPL broker summary-nya, karena volume ini cukup tinggi ya.
ada YP, ZP, dan BK. Di sini YP rata-ratanya 222 dan distribusinya ada EP, CC, dan YU. Nah, EP dan CC ini sudah keluar barang ya cukup banyak 1,2 M dan 1 M ya. Jadi untuk MLPL perhatikan dulu broker summary-nya. Kita langsung lanjut. Di sini ada saham BKDP. BKDP hari ini ditutup di harga 107 dengan persentase min 6,14%. Jadi ini hari ini auto reject bawah setelah mati ya ini sahamnya. Hari ini naik, stokastik juga turun ya kalau saya bilang. Ya seperti ini teknikal nggak seberapa efisien. Jadi kita coba cek dari broker summary. Di sini perhatikan ya, di sini ada beberapa broker yang akumulasi cukup besar. Ya YP rata-rata 118, PD 116, NI 120. Untuk yang distribusi ada BQ 121. Ini cukup banyak. Lalu ada CC juga 115, TP 116 rata-ratanya. Jadi perhatikan dulu broker summary ini ya. Oke. Jadi untuk BKDP demikian, kita langsung lanjut saja. Di sini ada saham Antam ya. Nah, untuk Antam hari ini masih koreksi di harga 2570 dengan persentase min 3,02%. Kalau yang mau entry ya, bisa tunggu saja. Ini ada beberapa gap yang perlu ditutupi dulu. Ya, di harga 2430 ini merupakan area support ya, tapi ingat saya nggak menyarankan karena ini masih bisa lanjut turun ya, karena sudah naik terlalu tinggi ini untuk Antam. Supportnya tetap di 2430, resistnya di 2680 ya. Kalau memang nanti 2430 berhasil di break, akan lanjut turun lagi di area kotak ungu ya 2200 hingga 2250. Jadi untuk Antam demikian, kita langsung lanjut. Di sini ada saham MNCN. Oke, untuk MNCN hari ini ditutup di harga 900 dengan persentase plus 4,65%. So far untuk MNCN masih oke ya, dia masih bisa bertahan di tren channelnya ya. Tuh ya, dia masih bisa bertahan di tren channelnya. Tapi ingat di sini juga ada tren lagi ya, tren channel lagi. Tuh ya, ini masih ada tren channelnya. Untuk MNCN targetnya masih cukup jauh ya. Ini di harga 950 itu next targetnya sih kalau saya bilang ya, 950 itu next targetnya. Jadi kalau mau TP short ya, short TP bisa di 915 ini area resistnya. Tapi kalau mau ditahan ya bisa tunggu saja, bisa ditunggu 950 untuk area TP dari MNCN ya. Jadi untuk MNCN demikian masih oke ya kalau mau di hold, tapi memang pergerakannya sedikit lama. Kita langsung lanjut. Di sini ada saham TOWR. Tower hari ini ditutup di harga 1045 dengan persentase plus 1,46%. Ya Tower masih ya di sana-sana saja ya. Ini kalau saya lihat masih heavy sideways ya di harga 1000 hingga 1075 ini masih sideways dulu ya. Sideways tapi ya bisa jadi ini merupakan double bottom ya. Kalau dia berhasil break 1055 teman-teman ya bisa pantau ya. Karena kalau dia berhasil break 1055 untuk harga closing-nya ini ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 1075 ya, setidaknya di arah sana. Tapi kalau teman-teman mau entry dan bukan yang spekulatif ya seperti itu, teman-teman tunggu ketika dia MA34 dan MA21-nya golden crossing baru bisa entry. Selama belum ya bisa wait and see karena masih sideways dulu. Oke, langsung saja kita lanjut. Di sini ada saham ENRG. Nah, untuk energi hari ini ditutup di harga 146 dengan persentase min 2,01%. Secara teknikal juga nggak seberapa efisien ya. Jadi kita coba cek dulu dari broker summary ya. Teman-teman lihat di sini bahwa energi sempat diakumulasi ini cukup besar-besar oleh asing ya. Saya pernah mengikuti untuk energi ini. Tapi harganya malah turun dan mulai ini meledak ini. Di sini ada swing low di sini dan harganya mulai meledak. Nah, mungkin bisa jadi ini mulai fase distribusi ya, tapi saya nggak tahu lagi. Tapi itu bisa jadi skenario pertama kita. Ya, energi sudah memasuki fase distribusi. Untuk energi kita coba cek dulu. Ya, yang akum ada II ya, ini asing 3,1 M, rata-rata 145, distribusi ada YP 1,2 M, rata-rata 145. Kalau saya lihat ini yang distribusi ini hanya retailer saja ya. Ini yang distribusi hanya retailer, jadi bukan
bandar. Di sini malah II malah masih akumulasi ya di NRG. Jadi semoga saja memang masih bisa ada naik ya. Itu untuk NRG. Kita langsung lanjut, di sini ada saham bola. Untuk bola area supportnya di harga sini ya. Supportnya di 412 dan hari ini closing koreksi 2% ya. Bola. Oke. Oke, untuk bola, perhatikan di sini. Oke, untuk bola supportnya di 412. Jadi yang mau beli bisa tunggu dulu di area sini sambil tunggu momentum juga. Untuk area resistnya di 498 dan 516. Kalau memang nanti 412 di break, ya kemungkinan akan lanjut turun lagi ke 366 ya untuk bola ini. Tapi ya lebih baik wait and see dulu ya, karena arahnya masih downtrend. Yang belum punya, yang sudah punya, perhatikan support di 412 karena kalau di break akan turun lagi ini. Kita langsung lanjut, di sini ada saham ADCP. Nah, untuk ADCP secara teknikal nggak seberapa efisien. Kita langsung saja ke broker summary ya. ADCP. Nah, di sini retail ya. Akumulasi ada DX, CD, dan DH. Rata-ratanya 98, 99, dan 99 juga. Yang distribusi ada PD, XL, dan CC. Ya ini kecil-kecil ya. Hari ini ADCP nggak seberapa besar ya transaksinya. Di sini IU masih punya rata-rata harga cukup tinggi ya, 101 ya. Hari ini akumulasinya average-nya cukup tinggi untuk ini, untuk ADCP. Oke, kita langsung saja move ke BRMS. Untuk BRMS hari ini masih bisa bertahan di atas 161, yang dimana itu merupakan area support. Dan ya hari ini closing 164, rata-rata 0,61%. Tadi sempat retest kurang lebih di EMA 34 rata-rata. EMA 34-nya di harga 155 ya, kurang lebih di arah sanaan. Ya selama BRMS kalau saya lihat ya ini masih oke sih. Kalau dia masih bisa bertahan di atas 161 ini boleh di hold ya, hold kuat saja nggak ada masalah. Dan untuk area TP-nya di 174. Mungkin bisa lebih ya, kalau memang dia berhasil break 174, itu masih bisa naik lagi. Ini masih possible untuk lanjut naik lagi setidaknya di 191. Ya, jadi untuk BRMS kita pantau dulu ya. Jadi jangan sampai lengah, 161 ini nggak boleh di break. Kita langsung lanjut, di sini ada saham TMPO ya. TMPO hari ini ditutup dari 134 dengan persentase min 6,94% ya. Jadi hari ini TMPO auto reject bawah. Ini masih sideways dulu ya kalau saya bilang ya. Belum ada kepastian, masih sideways ya. Oke, jadi untuk TMPO area supportnya di 130, resistennya di 150. Ya, 150, 149 di area sana. Dan untuk middle point atau pivot point-nya di 140. Jadi gunakan 3 informasi ini ya dalam trading teman-teman. Kita lanjut, di sini ada saham WSKT. WSKT hari ini ditutup di harga 575, 0,0% ya. Stokastik masih mengarah naik. Kalau saya bilang sih WSKT memang masih downtrend ya, kalau saya bilang ya, masih downtrend. Kapan waktunya bahwa akan terjadinya reversal, pertanda reversal, teman-teman tunggu kalau memang WSKT semuanya berhasil break area 710 hingga 735, ini berarti ada potensi untuk reversal trend ya, yang dimana akan menjadi bullish trend ya, seperti itu. Tapi kalau memang dia masih di bawah 700 ya, teman-teman yang belum punya bisa wait and see ya. Tapi kalau yang sudah punya ya harus lebih berhati-hati. Memang targetnya cukup jauh ya, 25%. Ya mau gimana lagi, karena kan memang sudah turun cukup banyak. Kalau mau reversal pun itu harus confirm benar-benar, karena kalau sekali reversalnya ini akan langsung naik cukup tinggi. Ya seperti ketapel, kalau kita tarik semakin panjang semakin jauh juga nanti lemparannya ya, seperti itu. Untuk WSKT, so far perhatikan dulu untuk area supportnya di kotak merah ya.
550 hingga 585, resistennya di 620 hingga 640. Kita lanjut, di sini ada saham ESA. Untuk ESA so far masih strong uptrend, yang mau beli bisa tunggu ketika harga ketika harga turun di 675 ya, koreksi di 675 teman-teman bisa entry. Tapi ya ini sudah terlalu tinggi ya. Sudah terlalu tinggi. Kalau target TP selanjutnya sih di 955 ya, teman-teman harus lebih berhati-hati. Kalau menurut saya teman-teman tunggu saja momentum dan perhatikan apakah ada valid swing low. Kalau ada valid swing low, teman-teman bisa buy. Target TP di 955 ya, gitu saja untuk ESA. Kita lanjut, di sini ada saham BSDE. Oke, untuk BSDE hari ini ya bentar. BSDE hari ini closing di harga 1015, persentase plus 0,5%. Untuk BSDE sebenarnya termasuk watchlist saya ya. Kalau teman-teman mau entry ya, kalau teman-teman memang mau entry bisa tunggu nanti di harga 970 itu spekulatif entry ya. Bisa beli nanti di sana, target TP-nya di 1085. Ya. Ya 970 ini merupakan support yang cukup kuat ya, kalau saya bilang ya 970 ini area supportnya cukup kuat. Jadi buy on weakness saja 970, target resistnya 1085. Kalau kita berdasarkan persentase 10% lebih ya. Jadi untuk BSDE demikian. Kalau break 970 lebih hati-hati ya, karena ada potensi untuk koreksi lagi. Lanjut, di sini ada saham terakhir kita, TINS. TINS hari ini closing 1650, persentase 0,61%. Untuk TINS juga, sebentar. TINS area supportnya di sini ya, 1590 ini area supportnya, untuk resistnya di 1660. Karena juga sudah naik tinggi, sebaiknya tunggu saja ketika dia sudah mencapai level batas untuk turunnya, baru teman-teman bisa entry. Yang dimana di area kotak ungu ya, kalau saya bilang ya, di harga 1500 hingga 1530 ini oke ya kalau mau entry di sini ya. Tapi untuk antisipasi gunakan money management. Oke, untuk TINS ya perhatikan di sini bisa di screenshot ya. Di sini semua garis-garis yang saya buat penting semua ya untuk support dan resistennya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya. Semoga saya bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya, share ke teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.